Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Random Kitchen. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana? Udah pada recook resep tahu cabai garam dari kita belum? Kalau belum, yuk cepetan recook sebelum kita ngasih resep yang selanjutnya ya. Kali ini kita bakalan bikin pangsit goreng balado atau pangsit goreng asam manis. Jadi kita pengen banget bikin yang kriuk-kriuk tapi pedes gitu ya, buat nemenin galau-galau di sore hari kayak gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya. Ya, untuk bikin kulit pangsit balado ini atau pangsit asam manis ini, bahan-bahannya gampang banget, tiap hari kita bisa temuin dan murah juga ya. Yang pertama itu kita pasti butuh banget kulit pangsit. Aku ini pakai 1 pak gitu, banyak banget. Terus ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Terus di sini kita pakai 3 cabai merah yang besar, kemudian beberapa tangkai cabai rawit. Terus di situ ada penyedap ayam, garam, gula, larutan asam jawa sedikit aja. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke step by step untuk bikin pangsit asam manis ini ya. Langkah pertama yaitu kita bagi 4 dulu si pangsitnya, kayak yang ada di video kita contohin. Kita potong-potong ini biar nggak terlalu besar pas nanti kita gorengnya. Kalau kata bahasa Sundanya, biar nggak gugurabag ya sus. Kok sus sis maksudnya. Nah, setelah kita potong-potong kayak gitu, potong-potong semua jadi kayak dadu, kita simpan dulu di tempat yang lain. Nah, kayak gitu kita simpen. Kalau misalkan teman-teman mau disimpan di tempat yang baru juga boleh. Kalau misalkan udah disimpan, kita potong cabai merah yang besarnya itu dipotong kayak gitu kecil-kecil, nggak usah terlalu besar. Ini tujuannya karena nanti kita mau blender si bumbu-bumbunya itu, cabai-cabean dan perbawang-bawangannya, biar biar cepat halusnya teman-teman ya. Kita lakuin hal yang sama buat ke bawang putih dan bawang merah. Nah, kalau misalkan udah kepotong semuanya, kita masukin ke blender bawang dan cabai yang tadi. Kalau misalkan udah, kasih air sedikit kayak tadi, terus blender sampai dirasa halus. Jangan terlalu halus ya, biar kayak masih ada cabai-cabai yang genit. Enggak dong, cabai-cabai yang agak kasarnya biar enak aja gitu. Nah, kalau misalkan bumbunya tadi udah di blender, kita simpen dulu di blendernya atau di tempat yang lain. Kemudian langkah selanjutnya kita panasin minyak di api sedang. Minyaknya agak banyak. Nanti kalau misalkan udah panas, kita masukin si pangsitnya. Boleh sedikit-sedikit atau enggak boleh langsung, bebas, terserah teman-teman di rumah enaknya kayak gimana ya. Kalau kita sih di situ sedikit-sedikit karena memang wajannya enggak cukup. Kalau misalkan udah digoreng kayak gitu, kita tunggu aja sambil digorek-gorek. Bukan digorek-gorek, apa itu namanya, ya gitulah, digorek-gorek ya teman-teman, biar nggak gosong. Kalau misalkan sekiranya udah golden brown kayak gitu, baru kita tiriskan dulu si pangsitnya. Ya, kalau pangsitnya udah digoreng kayak tadi, sambil kita nunggu minyaknya turun, kita tirisin pangsitnya. Sekarang kita nyalain kompor lagi. Kita nyalain kompor, kita panasin minyak tapi sedikit aja karena kita mau numis-numis si bumbu-bumbu yang tadi kita udah blender. Kalau misalkan minyaknya udah panas, langkah pertama yaitu kita masukin si bumbu yang udah di blender tadi, kayak gitu. Pelan-pelan ya teman-teman, takutnya nanti keciprat-cipratan dari si bumbu itu. Nah, kita orak-arik bumbunya biar nggak gosong dan biar matangnya merata. Karena kalau misalkan matangnya nggak sempurna atau nggak rata, nanti biasanya ada bau bawang mentahnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan dirasa udah mulai agak mendidih, terus mulai wangi-wangi, langkah selanjutnya yaitu kita masukin larutan air asam jawa yang tadi, dimasukin semuanya kayak gitu. Kalau biji asam, maksudnya biji asamnya nggak usah dimasukin, airnya aja, terus kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Nah, kalau misalkan udah, kita masukin gula semuanya. Terus
kaldu ayam, penyedap ayam, garam secukupnya aja. Terus kita aduk-aduk lagi. Kemudian teman-teman bisa koreksi rasa. Kalau sekiranya masih ada kurang manis atau kurang asin, boleh ditambahin. Itu sesuai selera. Kalau mau ditambahin micin juga boleh banget. Terus kita aduk-aduk lagi sampai agak mengental ya teman-teman. Kalau misalkan dirasa udah kental, terus rasanya juga udah oke, kita udahin dulu aja numisnya. Terus kita matiin dulu kompornya. Bumbunya udah kita dinginin tadi sebentar, saatnya masukin si pangsitnya. Sekarang kita masukin pangsitnya, nggak usah pakai api ya teman-teman. Kita cukup untuk ngadukin si bumbu ke pangsitnya aja. Di sini kita aduk-aduk sampai rata, aduk. Nanti kalau misalnya teman-teman dirasa udah si bumbunya udah kesebar ke semua pangsit dan udah oke banget, kita plating di atas piring yang cantik. Terus kita tambahin daun bawang di atasnya. Nah, tada! Pangsit asam manis ala Random Kitchen udah jadi. Teman-teman wajib coba di rumah ya. Ini rasanya mantap banget, kriuk, renyah banget, asin, asam, pedasnya kerasa. Kelihatan enak bukan? Teman-teman harus coba di rumah ya. Pangsit asam manis ala Random Kitchen. Rasanya ulala manjalita. Masak bareng Random Kitchen yuk!